Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan dengan Bapak Presiden ini bagi kami para pimpinan dari ormas-ormas keagamaan dan pimpinan-pimpinan agama, tokoh-tokoh agama memang adalah pertemuan yang kami inginkan karena kami memang punya kebutuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari umat kami masing-masing, dari komunitas masing-masing yang merupakan aspirasi dari masyarakat, aspirasi rakyat, dan juga karena kami punya komitmen yang sama terhadap bangsa dan negara ini bahwa kita semua harus mendukung keutuhan, kebersamaan, dan keberlangsungan bangsa dan negara ini dalam bergulat menuju masa depan yang lebih baik. Aspirasi-aspirasi, harapan-harapan telah disampaikan kepada Presiden dalam pertemuan yang cukup panjang tadi. Presiden juga rupanya sudah mendengar dan memahami sebagian besar dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan itu. Bahkan kemudian di samping menjawab semua yang menjadi pertanyaan dan menjadi persoalan, beliau juga menunjukkan bahwa sudah ada langkah-langkah yang telah dilakukan bukan hanya oleh Presiden tapi juga oleh lembaga-lembaga negara yang lain seperti DPR, dan kemudian lebih jauh beliau menyampaikan juga gagasan-gagasan beliau secara komprehensif, passion beliau terhadap bangsa dan negara, cita-cita beliau, dan komitmen-komitmen beliau, dan itu semua memang menggugah harapan dari hadirin termasuk dari para tokoh bangsa ini. Yang kami harapkan selanjutnya tentu saja adalah bahwa sudah ini gestur pemenuhan keinginan dari rakyat, dari masyarakat itu segera ditunjukkan lebih kuat lagi sehingga masyarakat juga menjadi lebih tenang. Dan pada saat yang sama kami semua dari para pemimpin agama bersiaga untuk ikut berkontribusi di dalam membina, di dalam mengarahkan umat kami dan masyarakat pada umumnya untuk bisa lebih tenang, karena sudah jelas bahwa harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan sudah didengar dan dipahami, dan memang benar-benar sudah dikerjakan upaya-upaya pemenuhannya secara sistematis dan strategis, dan kami akan membantu untuk menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat, mengajak untuk bisa lebih mendekat kepada Tuhan dan memohonkan pertolongan untuk bangsa kita ini, karena di samping harapan-harapan besar tentang masa depan yang lebih baik, tentu juga ada tantangan-tantangan yang tidak kecil yang harus dilampaui. Kami semua bersepakat bahwa semua harus bersatu secara utuh untuk berjuang bersama, mengatasi tantangan-tantangan yang ada bersama, dan terus-menerus memohon pertolongan Tuhan. Semoga semua ikhtiar yang dilakukan oleh bangsa ini mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Dan tentu saja kami akan terus mengingatkan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memegang teguh apa yang menjadi cita-cita dan janji-janji komitmennya. Beliau tadi dengan menyatakan sesuatu yang membuat kami semua sangat berbesar hati, bahwa beliau menginginkan ada pertemuan seperti ini secara rutin. Ya, dilihat nanti kemungkinannya. Beliau malah bilang lebih sering lebih baik, tapi ya tentu saja kita ini semua orang punya banyak
banyak tugas ya, dan akan kita sesuaikan nanti. Saya kira demikian. Mungkin dari Pendeta Ceki atau dari yang lain, ada Pendeta Ceki mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi undangan Presiden dan pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang tidak formal, sangat guyup. Dan saya kira itu karakter kebangsaan kita, keguyuban yang lintas agama, yang lintas batas. Bahkan Presiden berulang kali mengatakan dalam percakapan ini dia merasa seakan-akan bukan Presiden. Nah, kami sangat berharap bahwa modal-modal pertemuan dan keguyuban ini bisa juga didorong ke tengah masyarakat, pada provinsi-provinsi, pada daerah-daerah, sehingga kita merajut kembali keguyuban bangsa yang menjadi modal dan kekuatan bangsa kita. Dan dalam pertemuan kami bicara sangat terbuka, sangat transparan, karena Presiden juga berbicara dengan sangat transparan apa yang dia rasakan, apa yang ia lihat. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR ya, dan lain-lain ya, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan. Dan Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Saya kira itu. Yang lain? Ya, mungkin yang bisa saya tambahkan bahwa beliau menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi beliau menjamin kebebasan berpendapat. Namun sekaligus beliau mengingatkan bahwa jangan sampai kebebasan pendapat itu diperlebar atau disalahgunakan sehingga merusak fasilitas umum yang sebenarnya adalah milik kita bersama yang harus terus dijaga. Yang rugi kita sendiri. Maka marilah kita bisa menyampaikan pendapat secara terbuka, bebas, namun tetap dalam koridor yang sopan. Terima kasih. 16 ormas-ormas Islam sementara itu juga telah berdiskusi dan membuat rumusan tentang aspirasi-aspirasi yang ditangkap dari masyarakat, dan untuk itu saya persilahkan Ustadz Zaitun Rasmin. Untuk terima kasih. Ya. Terima kasih. Yang pertama ini sangat surprise bahwa Bapak Presiden tadi mengungkapkan bahwa sebetulnya saya tidak mengundang ormas-ormas ya kemarin 16. Jadi mungkin koreksi sedikit, judul di beberapa media yang sudah muncul, Presiden mengundang 16 ormas. Ini hakikatnya memang tidak kami lah yang inisiatif. Bahkan sejak beberapa bulan lalu berkumpul di PBNU dan PP Muhammadiyah ingin bertemu Bapak Presiden, tadinya membicarakan tentang genosida di Gaza. Tapi begitu ada masalah yang terjadi di negeri kita ini, maka kami lebih kuat lagi segera bersepakat untuk minta bertemu beliau, menyampaikan juga masalah Palestina, tapi juga yang lebih banyak tentang kondisi negeri kita. Dan alhamdulillah kami sudah membuat rumusan sebelum ketemu beliau pada tanggal 30 Agustus kemarin ya. Tapi memang kami belum rilis rencananya pada saat sudah pertemuan yang lebih terbuka seperti ini. Ini kita bagikan insya Allah kepada teman-teman media ya. Ini yang kami sudah hasilkan dari hasil pertemuan itu, yang intinya seperti yang disampaikan tadi oleh Gus Yahya, Ketua PBNU yang menjadi leader kita di dalam pertemuan-pertemuan ini, itu yang tentang bagaimana dukungan penuh kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, menjaga ketentraman dan sebagainya. Sebab tanpa dukungan tentu akan sulit pemerintah melakukan tugas itu. Namun ya koreksi kita juga ya, bahwa hal-hal yang harus diperbaiki ya itu tidak boleh dibiarkan, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak, saya tidak usah ulang lagi ya, untuk menghemat waktu nanti kita bagi saja ya kepada teman-teman media hal-hal yang penting. Hanya barangkali di sini yang belum tersampaikan tadi, bahwa kami termasuk menyampaikan bela sungkawa ya, yang sedalam dan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah ya. Di berbagai daerah kami semua menyatakan duka cita yang mendalam, termasuk kepada yang luka-luka dan yang mengalami korban secara ekonomi ya. Kami menyampaikan rasa simpati ya, mudah-mudahan yang wafat ya
diterima amal kebaikannya, dan yang luka-luka cepat sembuh, yang terkena masalah ekonomi, masalah harta benda mereka dalam aksi ini mendapatkan ganti yang lebih baik. Ya, itu yang kami mau tegaskan, dan selebihnya teman-teman media bisa mendapatkan rilis ini. Begitu Gus, supaya tidak terlalu panjang. Ya. Masih ada yang monggo mari. Ya, silakan. Dari Parisada Hindu. Kami dari Parisada Hindu Dharma Indonesia tadi menyampaikan ada Panca Satya, ada 5 kebenaran. Yang pertama itu Satya Hridaya, dengarkan suara hati dan suara rakyat, itu yang pertama. Kemudian Satya Wacana, saya katakan tadi bahwa jaga mulut, mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu. Jangan pernah kasar, jangan fitnah, jangan juga jahat, dan jangan bohong. Kemudian Satya apa lagi? Adalah Satya Semaya. Janji tepati. Pagi bilang apa, sore ngomong apa. Janji apa yang telah disampaikan kita kerjakan hari ini. Kemudian saya juga mengingatkan untuk Satya Mitra. Kita berkawan, bersinergi seluruh ormas-ormas keagamaan seperti sekarang ini dalam bentuk kekeluargaan yang luar biasa. Dan terakhir tentu Satya Laksana. Do the best, lakukan yang terbaik. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Presiden juga, karena kami juga sama-sama dari pasukan khusus tadinya. Lambangnya itu pisau komando tajam ke atas, jadi harus berani. Jadi kita harus tajam ke atas, tidak hanya tajam ke bawah. Oleh sebab itu kita mengajak kesadaran kita sebagai anak bangsa, mari kita bersatu untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selalu berdoa agar Indonesia tetap dan menuju damai. Kita selalu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berseru, Indonesia tetap bersatu. Mari kita mendoa Indonesia bahagia, dan mari kita berjanji Indonesia tetap abadi. Terima kasih. Terima kasih. Gus Yahya mungkin beri kesempatan kalau dia bertanya ke Gus. Mungkin tidak usah. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih.